Banyak yang sholat secara johir tapi lupa untuk sholat secara batinnya. Sujud secara johir tapi hati kita lupa kita sujudin. Kita terus berlomba-lomba untuk membereskan johir ini, tetapi hati kita kosong, melompong dan buta dari Tuhan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawja haitsu syi'ta fa innaka mansur, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari menyandarkan diri kita kepada Allah. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat dan rahmat serta cucuran karunia-Nya, hingga kita dapat beraktivitas kembali, khususnya beraktivitas dalam ibadah, terkhusus di Ramadan ini. Kita masih bersilaturahim, masih bisa terus berzikir kepada Allah. Itu semua adalah atas nikmat yang Allah berikan buat kita, dan kita wajib untuk mensyukurinya. La in sakartum la ajidannakum. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah nikmat itu. In kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita ingkar, mendustai nikmat Allah, menyembunyikan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih.
Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Abar Ruhi Ahmad Ruhullah. Assalamualaikum ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Habibullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak, dan nama kita tercatat dalam catatan beliau dan diakui kita sebagai umat beliau. Malam ini sebagai renungan saja buat kita, untuk kita renungkan bersama tentang diri dan keikhlasan. Bicara masalah diri, sudah hakikat diri itu insya Allah nanti kita ulang-ulang lagi dan sudah pernah kita kaji. Kemudian masalah ikhlas juga kita sering senggol. Ke malam hari ini merenung tentang diri dan keikhlasan. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, di mana saja berada. Nanti pada masa dan sekarang kita sudah juga memasuki di wilayah di mana manusia kebanyakan sudah tidak lagi memikirkan tentang hakikat diri dan Tuhannya. Di mana waktu itu dan masa itu tidak lagi memikirkan tentang sebuah kebenaran. Di mana masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah penuh dengan ribuan orang yang beramal, yang beribadah. Para orang-orang yang disebut ulama berlomba-lomba mengumandangkan syair cinta, firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kata-kata mutiara dari sebuah kitab. Dan kita sebagai umat berlomba-lomba mencari kebenaran yang diminati banyak orang, yaitu hanya sampai kepada syariat ibadah yang zahir. Banyak kita yang rajin berwudu, mewudu'i zahir, tapi lupa untuk mewudu'i batinnya. Di antara kita banyak yang sholat secara zahir tapi lupa untuk sholat secara batinnya. Sujud secara zahir tapi hati kita lupa kita sujudin. Kita terus berlomba-lomba untuk membereskan zahir ini, tapi hati kita kosong, melompong, dan buta dari Tuhan.
itulah masa di mana kita akan jumpai, dan saat ini kita sudah masuk di wilayah itu. Saudara-saudaraku, teman-teman, sahabat-sahabatku di mana saja berada, tapi yang paling bahaya di mana masa yang kita ceritakan tadi keadaannya, waktu yang sebagaimana kami utarakan tadi, yang paling bahaya itu, yang membahayakan adalah mubalik ataupun ulama yang mengajarkan kebenaran tapi dia sendiri belum benar, yang mengajarkan cara berwudu tapi hatinya selalu kotor, yang mengajarkan sholat tapi dia sendiri tidak tahu hakikat sholat yang benar. Kita mengajarkan pengampunan dari dosa sendiri tapi belum tahu telah diampuni atau belum. Kita mengajarkan Tuhan tapi kita sendiri buta akan Tuhan kita. Nah, hal orang-orang yang begini lebih bahaya dari bom yang diledakkan di Palestina, yang bisa menghancurkan satu wilayah. Karena sifat yang begini bisa menghancurkan umat satu dunia. Dan bisa kita lihat sekarang keadaan. Yang ada peperangan, perselisihan, pertikaian antar umat beragama, kebencian, dendam, paling merasa benar atas agamanya. Semua itu tidak lari disebabkan karena sempitnya kita dalam menerima wawasan dan keilmuan agama secara sempurna. Dan secara hakiki dari seorang ulama dan dari memahami sebuah kitab, dikarenakan kurangnya dalam memahami sebuah kitab dan sebuah ungkapan, sehingga kadang-kadang kita sempit dalam menafsirkan sebuah pembelajaran yang disampaikan di dalam kitab. Itu makanya ada ungkapan, sebuah kitab itu akan sangat berbahaya, akan menjadi bencana yang besar bila dipegang oleh seorang yang tidak mengerti. Tapi kitab itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam bila dipegang oleh orang yang mengerti. Nah, di mana keadaan yang kita sampaikan tadi, perperangan antar umat beragama, pertikaian antar umat beragama, saling menyalahkan antar umat beragama, penghinaan agama, teroris, bom bunuh diri, masih banyak lagi dampaknya dari ketika seorang ulama dan kita sebagai umat tidak memahami arti dari sebuah ajaran agama dan ungkapan. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Saling mencintai, saling menyayangi,
menjaga kerukunan antar umat beragama. Kenapa semua ini terjadi? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Karena buta mata hati kita dalam memahami sebuah agama dan keyakinan, dikarenakan kita tidak mengenal diri dan tidak mengenal Tuhan, maka terjadilah saling menyalahkan, saling mencaci maki. Kita hanya masih memikirkan ibadah johir terus tanpa memikirkan bagaimana ibadah mengibadahkan batinnya. Kita rajin wudhu secara johir, lengkap dengan sunnah-sunnahnya, tapi kita lupa dengan mewudhui hati kita. Kita rajin sujud, tapi kita kadang lupa untuk hati kita juga untuk ikut sujud. Wa man kana fi hadhi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah, barang siapa yang buta di dunia, dia akan buta pula di akhirat. Bahkan lebih sesat lagi. Yang buta bukan mata johir, tapi buta mata hati yang di dalam dada. Maka ketika kita buta dari hakikat dan hanya mengedepankan syariat saja, sudah jelas segala amal apapun, segala perbuatan apapun, segala ibadah apapun, semua akan jadi sia-sia dan tidak bermakna. Ibadah itu kan qauli, fi'li, qalbi kan. Qauli, fi'li, qalbi, ucapan, perbuatan, hati. Jadi satu syariat dan hakikat, mana bisa dipisahkan gitu. Tidak bisa dipisahkan. Coba kita pernah dengar firman Allah. Kata Allah, aku tidak melihat rupamu, aku tidak melihat pakaianmu, tapi aku melihat hatimu. Bukan berarti meninggalkan syariat. Salah ngerti lagi, kena delik lagi. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Di mana waktu masa dan kita hari ini sudah masuk di wilayah itu yang kami ceritakan tadi. Kita hanya memikirkan kuantitas daripada untuk fokus kepada kualitas. Maka sejauh mana hati mengenal Tuhan dan dirinya, nah itulah sebagai kunci kita. Kunci dari sebuah agama yang benar. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah.
Gimana kita mau beragama tapi kita nggak kenal Tuhan yang memberikan agama itu. Kita nih kalau udah kenal Allah, kenal diri, kenal Rasulullah, pasti sayang, pasti nggak ada lagi benci sama orang, dendam sama orang, saling caci maki sama orang. Nah, nggak ada itu, mustahil. Kalau benar-benar kenal dia sama Tuhan, maka kita disuruh untuk ke situ, dan kita sudah masuk di wilayah itu, teman-temanku, saudaraku, di mana masa waktu kita akan menjumpai, kita itu udah tidak lagi memikirkan tentang hakikat diri dan Tuhan, nggak lagi memikirkan tentang sebuah kebenaran yang hakiki. Tak hanya menyampaikan syair-syair, mutiara-mutiara keindahan, hanya bisa menyampaikan kitab-kitab yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Yang lebih lucunya, kita suruh orang untuk bersedekah, tapi dia paling pelit pula. Rajin dia nyuruh orang sedekah, tapi dirinya sendiri paling bakhil. Kita sudah masuk di wilayah itu, pertikaian, adu domba, caci maki sana sini, pantang disenggol, hina sini, hina sana. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Wa man kana fi hajihi a'ma fahuwa fi akhirati a'ma wa adallus sabila. Yang buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat juga akan buta. Kalau di dunia ini kita nggak kenal Allah, apalagi di akhirat nanti. Kalau di dunia ini kita nggak bisa jumpa dengan Tuhan, apalagi toh di surga, di akhirat. Itu lebih halus lagi. Yang lebih halus lagi, kalau sekarang kita di dunia ini nggak bisa menjawab pertanyaan Allah, toh apalagi menjawab pertanyaan di alam barzah dan di akhirat. Apa pertanyaannya? Barok buka, siapa Tuhanmu? Itu ditanya sebelum di alam barzah. Sekarang ini yang ditanya ini. Bagaimana kita bisa menjawab itu kalau sekarang kita belum tahu? Buta kita ketika di dunia ini, begitu kita keluar buta, mana aku harus melangkah? Gelap. Kalau udah gelap apapun tersandung, nggak tahu mana lubang besar, lubang dalam, lubang dangkal, batu kecil, batu besar, bisa-bisa masuk kepada jurang. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang disebut arwah gentayangan itu. Gentayangan kadang nggak bisa pulang, nggak tahu pulang. Siapa yang diharapkannya? Gurunya. Itu pun kalau punya guru. Kalau tak punya guru, gimana gurunya mau menolong dia? Siapa yang diharapkannya? Orang tuanya. Orang tuanya pun tak kenal Tuhan, gimana dia bisa bertobat tolong? Siapa yang bisa menolong dia itu? Syafaat Rasulullah, selawat pun tak jarang-jarang, tak mau. Gimana Rasulullah mau memberikan syafaat? Kenal pun enggak Rasulullah sama kita. Kenapa? Karena kita tak mau berselawat.
Kadang benci pula dia dengan selawatan, bid'ah gitu. Sikit-sikit bid'ah, sikit bid'ah. Makanya kalau orang yang terfokus hanya johir saja, maka karomah orang wali Allah pun nggak percaya dia. Akan terus mencari kesalahan wali-wali karomah para ulama-ulama kita yang lurus itu. Sama wali Majeduk pun nggak percaya itu orang. Nauzubillah min dzalik, supaya kita jangan jauh dari menghina wali Allah. Kenapa? Karena dia masih mengurusi jasadnya, ya pun jasadnya pun kadang-kadang ibadah jasadnya juga nggak beres. Maka awal beragama itu awaludin ma'rifatullah. Mula-mula beragama itu mengenal Allah. Jadi ketika kita itu mengenal Allah, maka sempurnalah awal agama. Fa'lam ya'lam ilahakur rabbi wa ankur ruhi wa ankur jasadi la yasihu amaluhu fal hayati kal haywan. Barang siapa yang tidak mengenal sebenar-benarnya Tuhannya, sebenar-benar ruhnya, sebenar-benar jasadnya, maka seluruh amalnya sia-sia, tertolak. La yasihu salatan ila bil ma'rifah. Tertolak salat kamu jika tidak mengenal Allah. Logika sih sebenarnya, kita sholat itu untuk menuju ke Allah, yang kita tuju kita nggak kenal gimana itu. Yang penting sholat, bah. Ya iya, yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Mana melogikakannya dan mencari supaya untuk lebih dekatin paham. Kita mau datang ke rumah orang, tapi kita nggak kenal yang punya rumah itu. Mau bertamu di rumah orang, tapi kita nggak kenal sama yang punya rumah itu. Masuk aja kita. Waalaikumsalam. Kenapa kita mengenal Allah dan harus mengenal Allah? Karena orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang tidak tahu diri. Kenapa dibilang tidak tahu diri? Yang mengakui dirinya adalah miliknya, hidupnya adalah miliknya, pendengarannya adalah miliknya, penglihatannya adalah miliknya, ilmunya adalah miliknya, kuasa dan kehendaknya adalah miliknya. Begitu itu. Jadi kalau dia nggak kenal Allah, pasti dia merasa bahwa itu melihat milikku, mendengar milikku, kekuasaan ini milikku, jabatan ini milikku, gitu. Makanya kalau jabatannya jatuh, stres dia.
nggak jadi caleg makanya stres. Kenapa? Merasa bahwa itu miliknya. Ataupun dia sudah nyumbang jilbab, karena nggak jadi jilbabnya ditarik lagi, atau keramik yang udah dikasih ke masjid dibongkar lagi. Kenapa? Merasa dia karena tidak mengenal Allah, jadi dia merasa bahwa melihat ini sifatnya, mendengar ini sifatnya, kuasa ini sifatnya. Di mute dulu ya, mute ya. Ya akhirnya jatuh kita kepada kesyirikan. Kita bisa jadi boleh selama ini orang yang menyembah pohon misalnya, kita katakan syirik. Atau orang menyembah patung, kita katakan syirik. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita sedang dalam wilayah kesyirikan itu. Kadang kita nggak sadar kita sudah masuk di wilayah kesyirikan itu. Sama juga dengan begini, kita semua pasti marah ketika ada orang yang menginjak-injak kitab Quran, mushaf Quran itu. Kita mungkin marah ketika ada orang yang menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi sadarkah kita sebenarnya masuk dalam wilayah menghina Allah, menghina Al-Quran dan menghina Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu ya? Nah, pikir sendiri lah. Ketika kita dendam, menggibah, itu artinya kita menghina Allah, menghina Rasulullah. Marah kita ketika ada orang lain yang menginjak-injak mushaf Quran. Kadang sampai demonstrasi kita di kantor manapun, beribu-ribu orang untuk berdemon. Kita sambil mengucapkan Allahu Akbar, tapi begitu waktu sholat tiba lari entah kemana semua. Marah kita kan ketika ada orang lain yang menghina Nabi Muhammad SAW, demon besar-besaran Allahu Akbar membela Nabi Muhammad. Begitu azan masuk lari bubar nyudut tak kemana-mana saja. Siapa yang menghina sebenarnya ini? Pernah kita berpikir di situ? Sama dengan itu. Sambil ngopi kita ngaji santai ini kok, ngobrol santai. Jadi ketika kita tidak mengakui bahwa melihat ini adalah sifat Allah, mendengar ini adalah sifat Allah, kita berkalam ini, bersuara ini sifat Allah karena anugerah Allah, ketika itu tidak kita akui dan kita tidak merasa bahwa itu adalah sifat Allah dan kita itu merasa bahwa itu diri kita, jatuh kita dalam kesyirikan itu sebenarnya. Mengadakan selain Allah itu berarti mengadakan ada kekuatan selain Allah.
kan nggak bisa ditinggalin itu syariat dan hakikat. Dalam ibadah sholat saja pun ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Hilang 3 rukun itu maka tidak salah ibadah gitu. Dia qauli dia kerjakan tapi qalbinya tidak, ya nggak sah, karena qalbi itu termasuk niat. Niat itu bukan ucapan kata-kata ataupun mengartikan, menerjemahkan lafaz niat yang kita ucapkan dalam hati. Itu walaupun di dalam hati itu namanya bukan niat, itu lafaz, mengartikan, menerjemahkan lafaz niat. Yang namanya niat itu bukan sengaja aku sholat fardu maghrib, itu bukan niat, itu lafaz niat. Itu yang harus kita pahami. Rukun qalbi itu bukan itu, hati, niat yang tersirat. Nah, coba kita nggak jauh-jauh dulu ke sana. Dalam ibadah saja 3 rukun itu nggak bisa ditinggalin. Salah satunya kita kerjakan atau kita tinggal nggak kita kerjakan, tidak sah ibadah itu. Fi'linya dikerjakan, qaulinya enggak. Qalbinya dikerjakan tapi qaulinya dan fi'linya enggak, ya enggak sah. Kan enggak bisa dipisahkan antara syariat dan hakikat. Lu tiba-tiba ada orang yang anti hakikat, anti tasawuf, bahkan dia melarang. Dia anti tidak apa-apa, ditambahnya dia larang pula. Bahkan dia mengklaim bahwa tasawuf itu bukan ajaran Islam, padahal yang dia kerjakan itu tasawuf. Padahal yang dia kerjakan ibadah itu tasawuf. Maka kalau kita sudah nggak mau peduli kita dengan mengenal diri kita, mengenal Allah, yang ada nanti itu yang kita bilang di awal tadi, perpecahan, adu domba, permusuhan, saling membenarkan diri sendiri. Tidak ada lagi kasih sayang di antara sesama umat, apalagi di luar di lain agama. Dong sama-sama umat Islam aja kita saling bermusuhan, saling caci maki, saling menghina. Apalagi di luar agama kita. Padahal kuncinya Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin, dan itu kita ketahui, kita akuin. Kasih sayang tanpa memandang bulu, semuanya kasih sayang. Jadi maksud kita kaji ini untuk motivasi ya, bukan untuk apa-apa ya. Jadi dengarkan, kita nerimanya dengan iman, kita untuk merenung. Dan kita sudah masuk di wilayah itu. Hari ini kita sudah masuk di wilayah itu, di mana masa waktu itu udah nggak ada lagi kita nih memikirkan tentang hakikat diri dan Tuhannya. Wong yang masih sama belajar untuk meniti tasawuf saja pun masih mereng-mereng pikirannya, masih hatinya. Apalagi tak pernah belajar untuk membereskan hati kita. Yang masih di thoriqoh saja pun masih belum beres. Apalagi tak pernah belajar untuk fokus untuk membereskan, mengenal diri dan mengenal Tuhan. Yang sama-sama bertorikoh aja masih, sama-sama khalifah aja pun masih diri dengki, apalagi tak pernah bertorikoh. Kenapa? Semuanya cerita hati. Sama orang yang masih minum saja, minum air putih masih haus, apalagi tak minum, begitulah itu. Orang yang dikasih kopi aja pun masih ketagihan, apalagi tak ada kopi ya, walaupun hanya gambar, nggak apa-apa. Kita sudah masuk di wilayah di mana manusia tidak lagi memikirkan tentang hakikat diri, hakikat Tuhannya, tidak lagi memikirkan tentang sebuah kebenaran. Masjid-masjid banyak,
tempat-tempat ibadah penuh dengan ribuan orang, apalagi Ramadan ini untuk beribadah dan beramal. Kita yang menyebut mereka ulama berlomba-lomba memandangkan syair cinta, firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kata-kata mutiara dari sebuah kitab. Dan kita sebagai umat berlomba-lomba mencari kebenaran yang diminati banyak orang. Namun yang paling disayangkan adalah hati kita kosong, melompong, buta dari Tuhan kita. Kalau sekarang hari ini kita di dunia ini kita buta seperti sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan tadi bolak-balik, wa man kana fihi hadhihi a'ma, buta di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat lebih buta lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dengan adanya kita diskusi tentang kajian ini, wallahi demi Allah kita memberikan motivasi buat kita semua, termasuk untuk saya pribadi, biar lebih semangat lagi untuk mengejar bagaimana kita mengenal Allah, kita mengenal diri, supaya kita tahu diri kita nggak ada apa-apanya. Orang yang merasa angkuh itu orang nggak tahu diri. Sombong dia dengan jabatannya, orang nggak tahu diri. Sombong dia dengan kekuasaannya adalah manusia yang tidak tahu diri. Kenapa dia nggak tahu diri? Karena dia nggak mengenal diri. Kita ayo, walaupun kita sudah setiap saat mungkin berwudu secara johir, ayo kita terus menuju kita wudu'i batiniah kita. Kita rajin sholat secara johir, sujud. Semestinya kita harus juga peduli dengan untuk mensujuti hati kita. Kenapa? Bahaya. Bahaya. Kita sudah masuk di wilayah di mana banyak sekarang yang kita anggap guru-guru kita malah mengajari kita untuk membenci ulama lain. Panas yang ada, mencaci maki orang lain. Tidak ada sedikit pun untuk mengajarkan kepada kita hari ini untuk bagaimana kita rahmatan lil alamin. Padahal sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada deliknya nih nggak ya? Nggak ya? Dia kena delik lagi saya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita senang banyak orang yang semangat untuk beragama. Senang kita. Senang sekali. Tapi jangan sampai hati kita kosong, melompong dari butanya dari mengenal Tuhan. Sama kita kalau sedang berzikir ribuan, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Itu lisan kita beribu-ribu tiap malam kita Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan dia ngamalkan Bismillahirrahmanirrahim ribuan kali tiap malam, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pengasih Maha Penyayang, tapi sedikit hati kita pun nggak ada kasih sayang kepada orang. Kita ucapkan juga Rahman Rahim, tapi masih ada juga benci dengki sama orang. Di mana Rahman Rahim yang kita ucapkan tiap malam itu?
Ya, dengan kesimpulan teman-teman semuanya, sudah 1 jam. Yang dari awal sampai akhir ini sebagai renungan buat kita, motivasi bahwa kita sudah masuk di wilayah di mana waktu di antara kita dan banyak manusia itu tidak peduli lagi dengan bagaimana untuk mengenal diri kita, mengenal Tuhan, membereskan hati kita. Maka dengan pertemuan kita malam hari ini memberikan edukasi dan motivasi, semangat kita untuk meniti jalan, membuka mata hati kita supaya tidak buta, dan di akhirat kita juga tidak buta. Kita berusaha untuk mengenal Allah, mengenal diri kita, bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, yang ada cuma Allah. Semua ini anugerah. Jangankan harta, jabatan, kekuasaan, uang, rumah, mobil, motor, bahkan roh itu juga anugerah Allah. Kita melihat sifat Allah, mendengar sifat Allah. Kita berusaha berkehendak melakukan apapun sifat Allah. Kekuasaan, irodah, kekuasaan, sifat Allah. Pengetahuan kita sifat Allah, gak ada punya kita itu. Kita mau ngejar menyadarkan di situ sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Makasih atas silaturahimnya buat kita semua. Semoga kita disehatkan, sehat walafiat sampai di akhir Ramadan dan selamanya, selama di dunia. Sehat walafiat, kuat, semangat. Semoga rezeki antum semua dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nama antum semua tercatat dalam catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala urusan kita semuanya. Yang belum ibadah haji, Allah suatu saat akan memberangkatkan kita semua untuk berangkat ibadah haji. Yang belum umroh, Allah berangkatkan untuk berangkat ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang belum dapat pekerjaan, Allah akan memudahkan untuk memberikan rezeki yang halal dan baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.